TV, media informatif pembangunan daerah. Pada upacara peringatan Hari Jadi ke-64 Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023 yang terlaksana di Lapangan Pancasila, Jumat 29 Desember 2023, Bupati Polewali Mandar Haji Andi Ibrahim Masdar bersama Wakil Bupati Polewali Mandar Haji M. Natsir Rahmat berpamitan kepada seluruh ASN dan masyarakat Polewali Mandar. Bupati dan Wakil Bupati dalam masa pemerintahan Aim Benar selama 2 periode tampil menyanyikan lagu Indonesia Jaya dalam keharuan mengenang masa-masa kepemimpinan di Polewali Mandar. Dalam wawancara Bupati, sebagai Bupati ke-9 dan ke-10 bersama Wakil Bupati, banyak hal yang patut dicatat terkait perjalanan selama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Dirinya berharap Polewali Mandar semakin maju dan sejahtera. Polewali Mandar hingga saat ini telah dipimpin oleh 8 bupati dan 4 wakil bupati. Banyak hal yang patut dicatat terkait perjalanan daerah ini. Saya sebagai bupati yang ke-9 dan ke-10 melanjutkan apa yang telah dibangun oleh para bupati pendahulu saya untuk mengembangkan pembangunan yang merata, berkeadilan guna mewujudkan jalan mulus ekonomi lancar untuk mencapai visi Polewali Mandar maju, rakyat sejahtera. Bapak Gubernur, hadirin yang saya hormati, tema peringatan Hari Jadi Polewali Mandar tahun ini adalah Polman Jago, semakin maju dan sejahtera. Tema ini mengandung makna sebagai upaya untuk merefleksikan diri, semangat dan tekad seluruh elemen Kabupaten Polewali Mandar untuk bersatu, bergerak bersama, mewujudkan Polewali Mandar sebagai daerah yang semakin maju dan sejahtera di Provinsi Sulawesi Barat. Tepat pada usia yang ke-64 tahun ini, di akhir masa 2 periode jabatan saya, Haji Andi Ibrahim Masdar dan Haji Muhammad Natsir Rahmat Aim Benar, yaitu 2024 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan berbagai inovasi pembangunan baik fisik maupun non-fisik yang juga merupakan janji politik Aim Benar kepada masyarakat Polewali Mandar, yaitu diantaranya: pertama, indeks pembangunan manusia IPM terus mengalami peningkatan dan puncaknya di tahun 2023 ini IPM Kabupaten Polewali Mandar berhasil naik dan menyalip 2 kabupaten lain menjadi 69,24 poin. Dan ini merupakan peningkatan IPM tertinggi di seluruh wilayah Sulawesi Barat dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,2 poin per tahun. Dari aspek infrastruktur, selama kurun waktu hampir 10 tahun ini terdapat penambahan panjang jalan kondisi mantap. Pada tahun 2014 hanya sepanjang 2.800,275 km atau sebanyak 35,71% jalan kondisi mantap, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yakni mencapai 636,5511 km atau sebesar 72,87%, atau meningkat sebesar 127,46%. Peningkatan ini ditunjang dengan persentase jembatan dalam kondisi baik dan mencapai 82,66%. Peningkatan kualitas jalan ini juga dikontribusi oleh alokasi dana desa yang terus menggelontorkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kedua, kami telah memberikan bantuan kepada siswa miskin BSM yang jumlahnya mencapai 34.300 orang siswa, terdiri dari siswa SD sebanyak 21.900 orang, SMP sebanyak 6.700 orang, dan SMK sebanyak 5.679 orang. Kami juga telah membangun Rumah Sakit Haji Andi Depu menjadi rumah sakit tipe B dengan akreditasi paripurna dan menjadikannya
Pusat Pelayanan Calon Pekerja Migran atau TKI. Satu-satunya di Sulawesi Barat, pembangunan Rumah Sakit Pratama Wonomulyo, pengembangan 20 puskesmas dengan rincian 13 puskesmas akreditasi madya, 2 puskesmas mendapatkan akreditasi utama, dan 5 puskesmas dengan akreditasi dasar. Semuanya itu adalah bentuk komitmen dan keseriusan kami dalam membangun bidang kesehatan sehingga jumlah kematian bayi dan kematian ibu dapat dikendalikan dan semakin menurunnya dalam 5 tahun terakhir ini. Ketiga, menghadirkan program UHC berupa pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar agar dapat mengakses pelayanan kesehatan secara mudah. Pemerintah juga telah memberikan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 7.096 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Keempat, menciptakan 1.000 wirausaha baru yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan bantuan sarana prasarana usaha yang telah menyerap kurang 15.981 orang. Sebagai informasi tambahan bahwa saat ini di arena Polman Expo sedang dilaksanakan job fair antara bursa lapangan kerja oleh beberapa perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja atau karyawan. Kelima, kami juga telah membentuk layanan terpadu satu atap LTSA di Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi tempat pengurusan dokumen pekerja migran Indonesia PMI atau TKI secara terpadu yang ingin bekerja di luar negeri. Hal tersebut adalah bentuk implementasi dari perjanjian kerjasama perdagangan bisnis dan tenaga kerja antara pemerintah Sabah Malaysia dengan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui fasilitas BNP Niaga, dan baru-baru ini tepatnya tanggal 18 Desember 2023 telah dilaksanakan pelayaran internasional perdana dari Pelabuhan Laut Tanjung Silopo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia ke Pelabuhan Lahad Datu, Sabah, Malaysia, dan insya Allah pada tanggal 13 Januari 2024 akan dilaksanakan pelayaran kedua dari Tanjung Silopo ke Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Selanjutnya dari aspek sarana dan prasarana pendidikan, beberapa sekolah di Polewali Mandar telah mendapatkan peringkat sekolah adiwiyata dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Telah melakukan revitalisasi 425 sekolah yang terdiri dari 355 sekolah dasar dan 70 sekolah lanjutan atau sederajat. Hal ini mengakibatkan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan. Rentang pendidikan sekolah dasar mencapai 100,8% dan SLTP sederajat mencapai angka 86,2%. Demikian pula dari aspek sosial keagamaan, pemerintah terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk bantuan sarana ibadah dan saat ini telah terbangun 1014 masjid di Kabupaten Polewali Mandar dan secara rutin memberikan insentif bagi perangkat rumah ibadah, imam, khatib, bilal, guru mengaji, pendeta, pastor, dan guru sekolah minggu. Bapak Gubernur, hadirin yang saya hormati, capaian tersebut di atas berkat doa para tokoh agama, dukungan DPRD Kabupaten Polewali Mandar, partisipasi masyarakat, semangat kerja para ASN, dan seluruh elemen masyarakat Polewali Mandar. Saya sebagai pimpinan wilayah pemimpin pelayan rakyat menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, Bapak Gubernur, anggota DPD, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, BUMN dan BUMD, perguruan tinggi, media, pihak swasta, dan semua yang tidak sempat saya sebut yang telah menjadi penyemangat kami untuk bekerja. Tarare di Allah, tamatindo di wongi, mapikiri akiwana Pak Banua. Dan jika terdapat
kekeliruan mari kita luruskan bersama. Jika terdapat kekurangan, mari kita benahi bersama. Saya sadar masih banyak hal yang belum tersentuh pembangunan. Olehnya itu, mari kita membangun bersama-sama, berpegang tangan menuju Sulawesi Barat maju, rakyat sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya, dengan ucapan tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. PJ Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fahrullah, memberikan apresiasi atas kepemimpinan Ain Benar yang berjalan harmonis menjalankan pemerintahan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-64 untuk Kabupaten Polewali Mandar. Khusus untuk Bapak Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, juga untuk para ASN semua yang terus berjuang bahu-membahu membahagiakan dan mensejahterakan rakyat Polewali Mandar. Dengan momentum 64 tahun ini, tentu sudah banyak kemajuan. Infrastruktur semakin bagus, sekolah semakin bagus, rumah sakit menjadi yang terbaik se-Sulawesi Barat. Saya selaku PJ Gubernur sangat terbantu dengan keberadaan rumah sakit Hajah Andi Depu di Polewali Mandar ini. Dan juga selama ini saya kenal baik dengan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, yang mana beliau berdua 10 tahun bisa menjaga keharmonisan tata kelola pemerintahan. Saya monitor dari Jakarta, beliau berdua rukun dari awal sampai dengan akhir. Ini prestasi yang luar biasa. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.